Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngehit, ngobrol bareng Ustaz Hamid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah ila nabiyya ba'da. Amma ba'd. Insyaallah li sadri wa sirri wa akhlaqna wa lisanin qawqan ila wa yakum sadaqatan wa dunya aqim mahabbatakum wa rahmatak subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakim. Alhamdulillah pada hari ini kita akan ngebahas satu sisi kehidupan. Kemarin sudah banyak orang-orang yang kita angkat tentang kisah-kisahnya. Sekarang kita angkat kisah apa lagi ya yang kira-kira menarik. Saya masih memikirkannya. Ternyata kita ada bintang tamu, seorang wanita apa perempuan nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia perempuan muda, punya kesibukan, tapi dari kesibukannya banyak suka duka kehidupan yang dia lalui. Tapi sebelum saya bercerita tentang kehidupannya, kita ngobrol-ngobrol bareng. Jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol loncengnya Ahsana TV. Jangan lupa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Yuk komen. Oh komen. Lu komen apa kagak lu? Ya komen. Karena acara ini disupport dengan komentar kalian. Please tolong, saya mohon komen. Di banget ini saya pengemis komen. Alhamdulillah, tapi yang jelas komen, insyaallah ini kita banyak belajar ilmu nanti tentang kehidupan orang. Kenapa kita angkat banyak kisah orang biar orang lain tidak mengalami kesedihan seperti orang tersebut dan mengalami kebahagiaan seperti yang dialami oleh orang tersebut. Kita akan banyak belajar. Kita sambut saja Teh Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC dangdut ya. Pembukaan dulu, Ustaz. MC dangdut. Diawalin dengan betul. Ini Teh Ria. Ria apa nih Ria? Ricis? Ria Suryani. Suryani. Kayak nama rokok ya. Rokok apa ya? Rokok ya. Suryani. Ini alhamdulillah Teh Ria ini usia berapa sekarang? 23 tahun. 23 tahun. Aktivitas sudah kuliah? Kuliah sudah lulus, lagi kerja sekarang. Kerja. Sama sampingannya sebenarnya buat event, tapi lagi mau dikurang-kurangin. Oh, kenapa bisa kayak gitu? Enggak, event apa nih? Event tuh banyak ya? Iya. Nah, ada event misalnya apa? Event kuliner kayak gitu, atau event acara-acara gitu kan? Iya. Terus juga acara-acara sosial juga event kan? Iya. Kalau dia sih eventnya lebih ke model sih, model hijab, non hijab. Ada pria juga. Sebenarnya dulu nggak bisa dibilang bukan model, cuman suka foto aja. Karena emang basicnya bukan di situ. Banyak nih foto nih, ada yang buat foto untuk dokumentasi sebenarnya, portofolio. Waktu dulu kan masih kayak pengen nih foto bagus kayak gini kayak gitu. Nah sekarang kayaknya udah berpikir enggak. Jadi lebih ke event aja. Karena basicnya di event. Foto apa nih? Foto hijab. Iya, foto hijab. Karena kan kita pakai hijab besar. Kan ada orang yang punya model iya, gitu kan. Hijrah pakai hijab juga. Nah, ini alhamdulillah dari dulu pakai hijab ya. Iya, nah, dari SMP. Hijabnya gimana nih? Pakaiannya apa ketat? Kan ada tuh orang pakai hijab tuh. Sampai hijabnya ada hijab apa tuh? Hijab Khatulistiwa. Wah, gitu kan. Ada hijab Sakaratul Maut. Tahu enggak? Yang dililit-lilit itu bikin orang mati gitu. Itu hijab Sakaratul Maut. Nah itu model hijab kayak gimana? Itu menyesuaikan baju casual atau gimana? Kan lakukan kelihatan. Nah itu kan kadang-kadang saya bilang kasiyatun ariyatun, jadi berpakaian namun telanjang. Nah sekarang sudah banyak ini nih pengalaman nih mungkin. Dari ini udah banyak pengalaman, udah banyak aktivitas, mungkin ada suka dan duka. Banyak banget dari sebelum punya nggak sih trauma gitu dari lulus SMK sih sebenarnya itu kan ada motivasi dari teman. Nah dari situlah Ria terjun ke dunia foto-foto atau buat event segala macam. Kamu terjun ke dunia foto-foto itu karena memang trauma atau gimana? Atau enggak, karena ada teman yang bilang aja, teman yang bilang jadi termotivasi pengen bangkit atau gimana gitu kan. Jadi pengen coba hal-hal yang baru yang bisa orang lihat juga kan. Berhasil sih sebenarnya, cuman kalau dipikir-pikir ya nggak baik juga kan kalau foto-foto atau apa. Jadi lebih fokus ke hati-hati loh, ada ain. Iya. Ainil jinnati. Sebenarnya iya, apalagi ainil insi. Jadi Nabi Muhammad dulu sering minta kepada Allah perlindungan terhadap
jin dan juga wa'inil Iya. insan dan mata yang hasud. Ketika contoh dia pakai foto model, ya kemudian di post ada yang syirik, haters, kemudian nyumpahin, oh jangan itu bisa. Iya. Jadi emang ada beberapa manusia yang memang diberi kelebihan. Kalau udah hasud dia akan terbukti. Iya. Doain kayak gitu. Jadi misalnya yang tadinya lagi populer itu sekarang hasud, nggak ada satu orang yang punya dikasih kemampuan ainnya itu apa feel hasudnya itu bisa diijabah atau bisa dibilang seperti itu, terjadi oh nih saya nggak suka gini akhirnya jatuh, Iya. sakit macam-macam. Iya, itu alasan juga sih untuk Alasan. mencoba Saya mau lagi oke. atau gimana. Ria dulu Instagram, saya kan udah pernah ini ya berteman di Iya, Instagram, sudah. itu saya lihat foto-fotonya begini. Bergaya macem-macem ya Ustaz ya. Gayanya macem-macem. Nah, gaya ini gaya kerak kan tangan sini kan kalau model ya. Kemukain. Tinggal garuk-garuk. Itu gaya macam-macam itu model biasanya. Iya. Tapi itu kan sebetulnya lekuk-lekuk tubuh. It's okay sih walaupun hijab. Tapi kan harus ada koridor-koridor syar'i Iya, menurut betul. saya yang harus dilakukan karena untuk menjaga perempuan itu sendiri gitu kan. Betul Iya, kan? betul. Kadang-kadang nih kita nih laki-laki tuh udah pasti laki-laki tuh matanya jelalatan. Apalagi bilang cantik Ya, gitu ya. Itu kan ngeliat masuk dosa orang juga cantik. ya Ustaz ya. Sebetulnya Aduh, itu yang ditakutin juga sih. cantik sih wajar ya. Tapi laki-laki tuh kadang-kadang bingung juga. Laki-laki tuh sebetulnya bisa jaga iman. Tapi kadang-kadang perempuan yang nggak bisa jaga sikap, akhirnya matanya jelalatan, nggak bisa jaga. Iya. Nah, timbullah pikiran-pikiran kotor. Yang jadi korban siapa? Orang-orang pada saat itu yang diberikan kesempatan adalah korban tertentu. Ketika dia punya pacarnya jadi korban gitu loh. Iya. Nanti sekarang foto udah dihapus-hapus. Insya Allah. Makanya Mencoba. Nabi Muhammad tuh sering ngajarin, dulu sering berlindung dari godaan jin, wa'inil insan dan mata keji manusia. Kemudian beliau hatta nazalatul muawwidzatain. Kemudian ketika turunlah dua surat al-muawwidzatain namanya Qul al-Falaq, An-Nas. Apa enggak coba baca? Insya Allah. Ya, bismillah. Anas Ustaz. An-Nas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dinadain. Aduh Ustaz. Bisa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Agak panjang gitu ya. Terus kalau ambil falak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini makhluk jurumnya harus belajar lagi Iya, ya. emang benar-benar. Aduh, ada. Sya min syarri dengan min syarri beda. Jadi kalau la in syakartum la azidannakum. Itu kan ada ayat. Jika kamu syukur, pasti saya akan tambah nikmat yang ada padamu. Itu artinya. Iya, artinya. Tapi kalau pakai sin kecil, la in sakartum la azidannakum. Beda. Jika kamu mabok, pasti bakal ditambah nikmatnya. Nah, coba tuh. Aduh, iya benar. Syakartum dengan sakartum beda. Nah, itu kembali lagi Ustadz. Kan waktu kemarin kan Ria udah mencoba untuk hijrah gitu. Biar nggak ada foto-foto lainnya segala macam. Nah, terus Ria mau coba untuk event Ria kan punya sambilan event. Nah, Ria mau Event coba apa? event yang model tadi tuh Ustadz. Nah, Ria mau coba untuk stop aja sama mau jadi juri tuh nggak stop. Pokoknya Ria nggak ambil job-job karena Ria mau ninggalin itu semuanya termasuk sama yang foto-foto itu gitu Ustadz. Rencananya ini udah Ria coba realisasikan ya, mudah-mudahan bisa gitu. Tapi banyak banget ternyata cobaannya ya Ustadz ya. Ujiannya memang sekarang. Ujiannya apa aja coba? Sebetulnya Ada yang nawarin juri lagi, ada yang nawarin event karena kan sebetulnya Ria kalau dari foto-foto model sendiri tuh bisa mau tanya nih. iya, Ada nggak sih kadang-kadang hal-hal yang dirasain, contoh misalnya you foto pakai hijab, iya, lu foto udah tertutup, Iya. kadang-kadang udah syar'i, Iya. bla 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 bla. Kemudian tiba-tiba ada fotografer ataupun siapa pemilik event tiba-tiba nyeleneh lah Iya. gitu kan, bisa dibilang kadang wah asal rangkul peluk. iya, pasti asal itu ada, itu dulu ada kayak gitu. Iya. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah nggak ada, karena kan udah jarang foto, lebih fokus ke Ya, event. maksudnya orang itu tetap ada kan event itu maksud Iya, saya. pasti ada itu. Iya, Benar-benar. makanya.
ada itu. Pokoknya buat kalian yang suka foto-foto atau apa, ya jaga diri aja. Jaga diri aja. Karena emang pasti ada. Yang hijab aja kayak gitu, Ngerasain. apalagi yang lain-lain ya. Betul. Gitu. Nah, jadi itu luar biasa pengalaman itu. Pasti ada traumatik sendiri tuh. Banget. Ini sampai kurus kayak gini. Ini gendut tahu sebenarnya. Tangannya. Jadi kayak nafsu makannya kurang. Jadi ada namanya anoreksia. Anoreksia ini kekurangan nggak nafsu makan. Kemudian bisa dari PTSD. PTSD tahu? Post traumatic, ya. Trauma dengan masa lalu Post atau traumatic stress disorder. iya sih. Kayak gitu. Jadi mendapatkan trauma, mendapatkan stres pasca trauma. Iya. Misalnya ada beberapa kejadian, contoh Perkataan orang sih sebenarnya, perkataan bukan masa orang. lalu ya. Jadi ada kata-kata orang yang kebayang, trauma. Iya, itu emang. PTSD namanya. Iya. Kemudian tiba-tiba dibully orang, trauma. Iya. Kemudian maksudnya ada pelecehan seksual, trauma. Iya. Kemudian ada hal-hal yang lain seperti seperti dipukul orang, trauma. Kemudian jatuh dari motor, trauma. Iya, kayak itu. gitu. Makanya Pasti sekarang ada. mau coba lebih baik lagi. Kan pokoknya kita harus lupain itu tuh, harus Nah, itu juga bisa terjadi dengan kekalian ain. Iya. Makanya dari foto-foto yang dipajang, makanya setiap Nauzubillah kali kita ya posting Allah. foto nih, mau posting foto baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Kalimatnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang-orang yang hasud. Jadi saya berlindung pada Allah dari orang-orang yang hasud. Iya. Seperti itu. Jadi misalnya ada yang hasud sama kita, jadi Allah akan lindungi kita dari orang tersebut. Jadi baca aja. Jadi kalau mau posting foto, tapi alhamdulillah udah hapus sih. Iya, insyaallah. Nah, Walaupun apa nama masih Instagramnya? Ria SRian 26. Masih butuh follower gak sih, Ri? Boleh. tapi dulu follower saya ini loh Sekarang- kebalap sama dia. Sekarang sama dong, kita seimbang. Dia seimbang. Berarti solusinya tadi tuh kalau misalkan kita mau upload atau mau melakukan kegiatan yang tadi Ustadz bilang ya, Solusinya yang adalah syarri untuk hasidin menghindarkan dari idza hasad. ainil insi wal jan atau ainil hasid, orang-orang yang hasud pada kita, banyak doa. Minimal bismillah. Iya. A'udzubillahi kalimatillahi tammati syai'un hamma itu bisa. Kemudian a'udzubillahi min syarri ma khalaq, a'udzubillahi itu bisa. Ta'awudz ya. Baca Siap. ta'awudz. Kemudian ya, al-mu'awwidzatain itu. Jadi Nabi Muhammad pun sering meminta perlindungan pada Allah dengan surat itu, al-mu'awwidzatain. Kalau bisa dibilang dibaca dengan qul huwallahu ahad, jadi 3 qul bahasanya. Seperti itu. Ya. Bisa kan? Saya insya Ya, Allah. insyaallah. Jadi Berarti kalau harus posting- diterapin itu ya Ustadz ya. terapin itu. Tapi sekarang sudah insaf ya. Insya Allah Ustadz. Saya masih foto-foto apa enggak? Enggak. Udah enggak foto-foto lagi. Iya. Nah, ini adalah kisah kehidupan dari Teh Ria. Jadi udah insaf, karena memang mungkin kenyamanan seseorang itu kadang-kadang ketika lagi di popularitasnya yang tinggi, tapi ketika dirinya tidak nyaman, itu pasti akan membuat dia menjadi di titik terendah, betul? Betul. Ya, jadi ketika seseorang itu pada saat itu kaya, ketika kebahagiaan sudah tidak dimiliki, ketika pada saat dia kaya, itu adalah titik terendah dia. Maka kebahagiaan itu yang harus dicari adalah kebahagiaannya. Solusinya, saya punya satu kisah ya untuk sebagai penutup. Dulu ada seorang bapak-bapak mancing. Tiba-tiba ngomong sama anak, jadi sama anaknya nih. Nah, air itu sumber kebahagiaan, nah, air itu sumber kesenangan, nah, air itu sumber kesejahteraan. Tanpa air manusia nggak bisa hidup, tanpa air makhluk tidak bisa hidup, tanpa air manusia tidak akan bisa bahagia. Ya, karena bahagia itu. Kemudian ada seekor ikan kecil lewat mendengarkan percakapan, anggaplah mengerti percakapannya. Mendengarkan percakapan sang ayah dan anak. Oh, air adalah sumber kebahagiaan. Air adalah sumber kesenangan. Air adalah sumber ketenangan. Air sumber kehidupan. Air itu di mana? Gitu. Kemudian ikan itu nyari ke selatan, nanya ke ikan-ikan selatan, air itu di mana? Gitu. Katanya air sumber kebahagiaan. Orang-orang ikan selatan bilang, saya nggak tahu air. Ke barat. Dia ke danau yang paling ujung barat. Ditanya air itu apa, sumber kebahagiaan, sumber kehidupan, nggak ada yang tahu. Ditanya ke timur, nggak ada yang tahu. Ditanya ke utara, nggak ada yang tahu. Seluruh penjuru danau itu dia tanya sampai ke ujung-ujung, pelusuk sampai ke lautan, dia nyari apa itu air. Di mana itu sumber kebahagiaan? Di mana itu sumber ketenangan? Di mana itu sumber kehidupan? Kemudian datanglah si ikan kecil itu menemui seekor ikan yang sudah sepuh. Dia tanya, Pak, saya dengar waktu kemarin ada Bapak amanah percaya air itu sumber kehidupan, kebahagiaan. Saya pengen tahu kebahagiaan itu di mana sih? Air itu di mana? Saya ingin mendapatkan air itu sumber kebahagiaan. Kemudian sang sesepuh ikan tersebut menggerakkan insangnya, timbul gelembung,
Ini air. Kita hidup di air. Air sumber kebahagiaan, air sumber ketenangan, air sumber kehidupan. Sudah di mana kamu mencari air? Di mana kamu dari kemarin kamu mencari air di mana? Cari kebahagiaan itu di mana? Sudah di mana-mana, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Tapi saya tidak temukan air. Air itu ada di sekeliling kita. Ngapain itu jauh-jauh nyari air ke selatan? Ya, betul. Kebahagiaan itu ada di sekeliling kita. Kebahagiaan itu ada di diri kita. Ketenangan itu ada di diri kita. Nggak usah cari kebahagiaan dimanapun itu. Baik. Orang lain bahagia karena hartanya, belum tentu kita bahagia karena harta. Betul. Orang lain bahagia karena jabatannya, belum tentu kita bahagia dengan jabatannya. Orang lain bahagia dengan sesuatu hal prestasinya, kita pun belum tentu dengan bahagia dengan hal tersebut. Maka dari itu tetap wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Ini kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an huwa khairul lakum. Saya ulangi, maka semua kehidupan kamu sudah hijrah sekarang, sudah banyak kehidupan, ya kan? Tips buat mereka semua, pesan mereka untuk yang sedang menjalani kehidupan begitu model gitu. Iya. Buat yang utamanya sih ya kita bersyukur apa yang telah kita miliki, nggak usah mencari yang benar kata Ustadz, nggak usah mencari di mana-mana, kita udah ada di dalamnya itu udah ada kebahagiaan tersendiri. Terus pasti yakinin pasti kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan Allah itu utama, maha pengampun, pemaaf ya. Yang Allah itu maha segalanya. Makanya Ria benar-benar bersyukur banget bisa seperti ini gitu, perlahan-lahan. Ya, jadi buat kalian semuanya tetap semangat. Semangat. Ya, terima kasih atas motivasinya. Sama-sama Ustaz, terima kasih. Nggak pakai kacamata, ini coba dibuka. Kelihatan nggak? Takutnya jereng gitu matanya. Oh. Enggak sih, cuman mau samain kayak Ustaz aja, biar pakai Pakai kacamata. sama gua. Ini Teh Ria ini usia 23 tahun. 23 tahun. Insya Allah mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Insya Allah, amin. Mohon doanya Ustaz ya. Amin. Ya, ingat kalau pengen jodoh yang soleh, nyarinya jangan di pasar malam. Ketemunya tukang ini, tukang kerompongan, tukang sayuran. Berarti nyarinya di mana Ustaz? Iya, tergantung. Nyarinya di tempat yang positif. Oke, terima kasih kisah-kisahnya. Tadi kita mengambil kesimpulan daripada kisah beliau adalah sesuatu kebahagiaan itu bisa didapatkan. Lupakan segala trauma, lupakan segala masalah yang buruk karena kebahagiaan itu di samping kita. Dan jangan lupa dari kisah tadi kita belajar bahwasan setiap kali kita mau posting sesuatu kita harus banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa untuk sahabat Ahsanah, ini sahabat ngehits nih, jangan lupa like, share dan subscribe dan klik tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, share teman-teman. Insyaallah banyak kisah-kisah yang akan kita angkat di konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ahsanah TV.